Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya, orang pilihan. Kita memasuki kitab Imamat pasal ke-19. Kita akan baca ayat 1 sampai ke-10 ya. Tapi nanti saudara baca semua ya, supaya mengerti karena ini semua berbicara tentang peraturan-peraturan Tuhan. Kita akan baca semua ayat ini, ayat 1 sampai 10, sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, berbicaralah kepada seluruh jemaat Bani Israel, dan kau harus mengatakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Yahweh Elohimmu ini kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah takut pada ibunya dan ayahnya, dan kamu harus memelihara sabat-sabatku. Akulah Yahweh Elohimmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala. Janganlah kamu membuat ilah-ilah tuangan bagimu. Akulah Yahweh Elohimmu. Dan apabila kamu mengorbankan korban persembahan pendamaian bagi Yahweh, kamu harus mengorbankannya sesuai dengan yang berkenan padamu. Dan itu harus dimakan pada hari pengorbananmu. Dan pada keesokan harinya, dan yang tersisa hingga hari ketiga, harus dibakar dengan api. Karena apabila itu benar-benar dimakan pada hari ketiga, itulah kenajisan. Itu tidak dapat diterima. Dan dia yang memakannya harus menanggung kesalahan sendiri. Sebab ia telah mencemarkan kekudusan Yahweh, dan nyawanya harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Dan di dalam penuaian hasil panen ladangmu, janganlah engkau menuai seluruhnya sampai ke pojok ladangmu, dan janganlah engkau memungut sisa-sisa hasil panenmu. Dan kau tidak seharusnya mengumpulkan sisa-sisa hasil panen kebun anggurmu, dan kau tidak seharusnya memungut buah anggur yang berjatuhan di kebunmu. Engkau harus menyisakannya bagi orang miskin dan bagi penggembara. Akulah Yahweh Elohimmu. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita bersyukur ya. Kalau saudara baca dari semua ayat ini, dari Imamat pasal 19 ini, semua berupa aturan-aturan perintah Tuhan ya. Yang semuanya merupakan penjabaran kembali dari 10 perintah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Moshe ya. Dari 10 perintah, yang 4 perintah pertama itu khusus untuk Bapa Yahweh, dan 6 perintah yang lain adalah yang berhubungan dengan manusia, dengan sesama. Dan memang semuanya ini ya senantiasa dijabarkan kembali oleh Tuhan. Dan saya menafsirkannya itu dijabarkan Tuhan ketika Bapa Yahweh meminta Moshe naik ke gunung dan ada di gunung selama 40 hari 40 malam. Dia jabarkan, kemudian intinya 10 perintah itu ditulis di 2 loh batu ya. 2 loh batu, dan saya percaya sebagaimana apa yang seringkali diingatkan ya. Karena yang menerjemahkan secara detail itu kan tentunya orang-orang yang langsung menerima dari Moshe. Jadi Moshe mengajarkan kepada saudara-saudaranya orang Israel. Nah mereka melihat dari 10 perintah menjadi 613 aturan perintah dan ketetapan Tuhan ya. Untuk menjelaskan dengan detail maksud Tuhan
semua apa yang dikatakannya di Gunung Tuhan, di Gunung Horeb, ya, Gunung Sinai, di mana selama 40 hari, 40 malam, Mose ada bersama dengan Bapa Yahweh. Nah, kita bisa menafsirkan 40 hari, 40 malam, kemungkinan besar dia nggak tidur, ya. Tidak tidur, artinya 40 kali 24 jam dia ada di hadapan Bapa Yahweh. Wah, masa mungkin? Loh, kalau berhadapan dengan dia yang memiliki hidup, ya pasti bisa. Karena nanti kan kita, ya, ketika kita hidup dan bersama dengan dia, di langit yang baru, bumi yang baru, nggak ada lagi siang, nggak ada lagi malam, ya terang aja. Ya 24 jam kita memuliakan, mengagungkan dia, ya nggak ada rasa capek lagi. Karena rasa capek itu kan karena kedagingan. Dan kedagingan itu muncul setelah manusia jatuh dalam dosa. Ya, dosa itu memang merusak ciptaan Tuhan dengan sangat luar biasa, ya. Karena itu Tuhan sedang kembali memulihkan ciptaannya sehingga layak untuk tinggal bersama dengan dia di langit yang baru, bumi yang baru, ya, yang memang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dan janji Tuhan itu bukan janji yang kosong, ya. Dan kita diberi kesempatan. Kalau kita hidup berkenan kepada dia, kita diberi kesempatan memerintah bersama dengan dia 1000 tahun lamanya di muka bumi ini, ya. 1000 tahun satu waktu yang cukup, ya, kalau kita ukur dengan cara kita sekarang ya cukup lama, ya. Berapa tahun umur hidup kita sekarang, ya. Belum ada yang sampai 100 tahun. Nanti 1000 tahun bersama Tuhan, ya. Sebagai suatu juga, kalau kita boleh katakan, hadiah, ya. Hadiah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang dikasihi, karena kita mau mentaati dia, ya. Mentaati dia sehingga kita diberi, ya, dapat kita katakan sebagai suatu hadiah bagi anak-anak Tuhan yang mau sungguh-sungguh hidup sesuai dengan perintahnya. Karena itu saudara saya saat ini sedang diproses, ya. Sedang diproses oleh Tuhan, ya. Dimana ya inilah waktunya Tuhan bagi kita. Karena itu ya kita, ya terserah pribadi masing-masing, ya. Untuk kita bisa mencapai semua itu, ketaatan melakukan firman, itulah yang menjadi kunci daripada segala sesuatu, ya. Kalau tidak taat, ya apa yang baik yang tadinya direncanakan oleh Tuhan tidak akan pernah diberikan oleh mereka yang tidak taat, ya. Karena itu Yeshua sendiri, ya, senantiasa berkata, ya, sesuai firman-Nya, selama waktu, ya, hampir 2000 tahun kan, bahkan ya sekitar 2000 tahun. Kalau kita coba lihat dalam Lukas pasal ke-13 ayat ke-32. Dan ia berkata kepada mereka, seraya pergi katakanlah kepada serigala itu, lihatlah aku mengusir roh-roh jahat dan melakukan penyembuhan hari ini, esok, dan pada hari ketiga aku akan menyelesaikannya. Ini berbicara tentang, kita bisa menafsirkan akhir zaman, ya.
2 hari berturut-turut, ya, hari pertama, hari kedua. Dia melakukan pemulihan demi pemulihan. Kalau kita baca tadi kan, dia pergi, coba terus naik ke atas tadi. Katakanlah kepada, lihatlah aku, ini 2 hari, terus angkat ke atas. Ya, mengusir roh jahat dan melakukan penyembuhan hari ini dan besok. Jadi suatu proses pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan. Hari ketiga dia selesai, hari ketiga istirahat. Hari ketiga di mana kita akan bersama dengan dia. 1000 tahun lamanya memerintah bersama dengan dia, ya. Dan ini mirip-mirip dengan kitab Hosea pasal ke-6, kita lihat ayat kedua. Segala sesuatu ya kita coba menggali dan menggali kebenaran firman Tuhan, ya. Dia akan menghidupkan kita setelah 2 hari, ya. Kita sebagai manusia yang sedang diproses, dan pada hari ketiga dia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ini suatu janji-janji, nubuatan-nubuatan yang juga sebenarnya sudah dikatakan oleh Torah, ya. Kita baca kitab Keluaran 19 ayat ke-10 dan 11. Keluaran 19 ayat 10 dan 11. Berfirmanlah Yahweh kepada Mose, pergilah kepada umat itu, sucikan mereka pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya, dan perhatikan, bersiap-siaplah pada hari ketiga, karena pada hari ketiga Yahweh akan turun di depan mata seluruh umat di Gunung Sinai. Ini semua sebagai suatu nubuatan-nubuatan. Dan kita sekarang ini sedang dalam menjalani tahun yang kedua. Sehingga waktu Tuhan sudah tidak lama lagi, ya. Tetapi firman Tuhan katakan, ya, ingat Tuhan itu setia sama firman-Nya. Dia jelas mengatakan dia itu kudus. Yeshua mengingatkan kembali kepada kita, ya. Sebagaimana lagu yang seringkali kita nyanyikan, ya. Atau kadang kita nyanyikan, tanpa kekudusan tidak mungkin kita melihat Yahweh, ya. Nah, itu kan gambaran atau ayat-ayat firman Tuhan yang Yeshua nyatakan di dalam kitab Matius pasal ke berapa itu? Pasal ke-6. Kita lihat ayat ke Matius 5 ayat 8. Berbahagia orang yang suci di dalam hati, karena mereka akan melihat Elohim. Nah, itu kan kerinduan hati kita, ya. Karena itu Tuhan sedang memproses kita. Apakah kita mau ikut apa enggak? Ya, mau ikut apa enggak? Karena seringkali orang mentoknya tidak mau melakukan firman Tuhan sebagaimana yang tertulis, ya. Firman Tuhan tertulisnya begini, tetapi maunya melakukan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Kalau dia bilang A, jangan kau tambah dengan AB. Jangan kau tambah dengan A aksen. Jangan. Ya. Karena ingat ya, Tuhan itu setia sama firman-Nya. Kita lihat Ulangan pasal ke-4 ayat kedua. Ya. Ulangan pasal ke-4. Ini Torah, ya. Jadi ini bagian daripada 613 yang dijabarkan dari 10 perintah, ya. Janganlah kamu menambahi perkataan yang kuperintahkan kepadamu, dan tidak seharusnya menguranginya demi memelihara perintah-perintah Yahweh Elohimmu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Hanya seringkali harus kita akui, manusia karena tidak teliti memperhatikan firman, bisa tertipu dengan apa yang dibisikkan oleh si jahat. Ya, nah, kita harus bisa mempunyai pandangan yang murni sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Karena setan itu licik, dia senantiasa berusaha untuk meniru apa yang Tuhan katakan, sehingga tanpa disadari ketika dia menyisipkan apa yang berasal daripada setan, itu tidak disadari oleh mereka yang menamakan diri anak Tuhan. Kenapa? Karena tidak mau mengandalkan Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus itu kan yang mengingatkan kita. Saya tanggap ya, jadi jangan mengabaikan peran daripada Roh Kudus. Contoh yang paling gampang yang seringkali dinyatakan di tempat ini, kita sedang belajar dari tabernakel ini, kita sudah belajar juga sedikit demi sedikit tentang lambang daripada gereja. Lambang dari gereja adalah kaki dian. Ya. Kaki dian itu adalah lambang dari gereja. Gereja itu bertumbuh dari 66 bagian bunga badam. Dan yang kita tafsirkan, gereja itu berdiri atas dasar 66 kitab. Di mana kitab suci kita bukan secara kebetulan terdiri dari 66 kitab. Ya. Setan licik 66. Dia sisipkan 6 di belakang. Jadilah 6. Ya. Gak kelihatan. Banyak orang yang, si jahat itu 6. Kenapa 66? Kenapa 6? Nah, itulah pekerjaan si setan. Firman Tuhan disisipkan, ditambahkan dengan keinginan daging manusia. Sehingga kalau orang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, mereka tidak menyadari bahwa dia sedang digiring oleh si setan untuk tidak melakukan firman Tuhan sebagaimana tertulis. Ya. Dan kita mengucap syukur. Kita butuh Roh Kudus. Ya. Kita butuh Roh Kudus dan karena itu kita sudah diajar dan terus belajar. Bagaimana kita bisa memperoleh Roh Kudus? Ya. Nah, kita kan sudah belajar dan memang ya terus-menerus diingatkan. Ya. Kita hanya bisa menerima Roh Kudus kalau kita memiliki iman, yaitu percaya kepada Yeshua HaMashiach. Kita sudah belajar dari kitab Galatia, berbicara iman, berbicara Yeshua HaMashiach. Ya. Dan firman Tuhan jelas menyatakan dalam kitab Tesalonika, ya, tidak semua orang memiliki iman. Dan itu memang kenyataannya. Walaupun sama-sama mengatakan orang percaya, tapi mereka tidak seutuhnya memiliki iman. Karena yang dinamakan iman berdasarkan kitab Galatia yang telah kita pelajari. Ya. Dan terus kita pelajari, iman adalah pribadi Yeshua. Siapa Yeshua? Yeshua adalah firman Tuhan itu sendiri. Ya. Tetapi karena ya tidak memperoleh iman, tidak percaya Yeshua seutuhnya. Ya. Lo kok bisa? Lo memang katanya sih orang ya kita kenal sebagai namanya orang Kristen. Kan? Coba tanya orang Kristen. Pernahkah dari mulutmu dinyatakan atau engkau menyatakan, aku percaya Yahweh,
telah turun sebagai Yeshua Masih, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan aku mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Kata kitab Roma pasal ke-10 ayat ke-9 dan ke-10. Tidak semua orang Kristen ya. Memang Kristen, tapi nggak pernah bilang, Yeshua engkau Tuhanku, engkau Juru Selamatku, engkau Rajaku. Tidak pernah keluar dari mulut bibirnya. Karena firman Tuhan katakan dalam Roma jelas bahwa dengan hati orang percaya, dengan mulut ada pengakuan. Itu nggak pernah dilakukan. Kalau tidak pernah dilakukan, ya apalagi nggak mau menguburkan manusia lamanya. Firman Tuhan jelas mengatakan dalam kitab Galatia. Ya, karena engkau anak, maka Roh Kudus diberikan kepadamu. Bagaimana bisa ngakui anak kalau tidak menguburkan manusia lamanya? Gak bisa. Ya, Tuhan setia sama firman-Nya. Nah, kita sudah belajar kenapa kita harus menguburkan manusia lama kita. Ya. Berulang-ulang di tempat ini diajarkan, banyak orang menamakan diri orang Kristen. Kalau ditanya kepada mereka, kenapa Yeshua itu harus dibaptis? Banyak orang yang nggak ngerti. Oh, itu kan perintah Tuhan. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kenapa mereka tidak mengerti? Karena Yesus sendiri sebenarnya sudah menjelaskan dalam kitab Yohanes pasal ke-3 kepada orang Farisi, kepada ahli Torah, dia jelaskan. Ya. Tetapi dengan berjalannya waktu kita terus-menerus juga dibentuk oleh Tuhan. Berbagai macam tantangan permasalahan dalam hidup ini minggu lalu kita sudah belajar. Ya. Kenapa Tuhan izinkan ada masalah? Supaya engkau dan saya tetap berseru kepada Tuhan. Karena kenyataan seringkali membuktikan kalau orang tidak menghadapi masalah, mereka lupa kepada Tuhan. Itu kenyataan. Tapi ketika orang Tuhan izinkan ada permasalahan, mereka mencari Tuhan. Bahkan mencarinya dengan sungguh-sungguh. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa, ya kita terus belajar dan diajar. Ya. Kalau firman Tuhan dengan jelas. Ini semua kalau saudara baca ya. Di dalam imamat ini ada hal-hal juga yang kadang-kadang tidak diperhatikan oleh orang. Ya kadang-kadang juga ada pelayan-pelayan Tuhan yang akhirnya keluar dari apa yang tertulis. Ya, ya kadang-kadang kan saya dengar-dengar ada pelayan Tuhan ngomong begini-begini. Ingat ya. Kita harus ingat benar-benar bahwa kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, maka segala sesuatu dalam hidup kita, Tuhan senantiasa bekerja. Ya, kalau kita percaya dan firman itu, ya, tertanam dalam hati kita. Ya, tertanam dalam hati kita. Maka firman itu jadi mata air. Nah, kita lihat kembali ya. Dalam Yohanes pasal ke-4. Pasal 4 ayat ke-14. Ini kelihatannya simpel. Tetapi ini sebenarnya merupakan satu senjata yang harus kita ingat. Sehingga kita tidak akan pernah bisa tertipu dengan berbagai macam ajaran dari siapapun juga. Kalau saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Tetapi siapa yang telah minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, dia sekali-kali tidak akan pernah haus sampai selamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya itu akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Seringkali dari tempat ini saya pribadi memberikan perumpamaan-perumpamaan dari ayat-ayat ini.
Mata air, ya mata air. Artinya keluar dari tanah, keluar. Kalau engkau ada barang apalah, ya, entah buku, entah apa, kau lempar ke mata air, dia nggak bakal bisa masuk ke dalam air. Kenapa? Karena dorongan air dari tanah itu akan membuat benda apapun tidak bisa masuk ke dalamnya. Loh, kita harus berpikir itu berbicara air, berbicara firman. Firman itu apabila kita benar-benar mengimaninya, ada tertulis. Firman itu tertanam dalam hati kita. Setiap habis pemberitaan firman, apabila itu saya lakukan, kita menyanyikan, maka perkataanmu tertanam dalam hatiku. Ketika perkataan firman itu tertanam, dia menjadi mata air. Ketika dia menjadi mata air dalam hidup kita, pengajaran dari siapapun yang bukan dari Tuhan tidak akan pernah bisa mencemari hati kita. Bisa tanggap? Sehingga dengan jelas ketika kita dengar, oh nggak bisa ini. Salah. Ya, salah satu contoh. Ya karena ya kadang-kadang kan saya dengar ada orang beritakan firman, loh ini kok tidak sesuai firman. Nah, ada seorang pelayan Tuhan ya, karena diberitakan di media sosial kan. Ingat, jangan lupa. Ya ingat ya, nggak lupa. Harus mempersembahkan 2,5% untuk orang miskin. Langsung dalam hati lu, dari mana ayatnya? Kalau 10% untuk perpuluhan itu memang ada. Tapi itu dipancarkan harus ada 2,5% kau berikan untuk orang miskin. Ini tidak bisa terima karena nggak ada ayatnya. Tetapi itu dikeluarkan oleh seorang pelayan Tuhan dan diwartakan. Lantas dia bilang, saudara cari ayatnya. Dalam hati saya, dalam kitab suci kita nggak ada. Tapi di dalam kitab suci orang lain ada. Ya mungkin dia punya dasar iman dulu di sana. Tetapi itu suatu kesalahan, jangan tambah dan jangan kurangi. Karena tidak ada ayatnya, ya Tuhan kita maha tahu. Ya seringkali kan akhir-akhir yang diberitakan, wow di sini sih minta-minta. Begitu diikutin ke kampungnya, punya rumah. Saudara suka pernah dengar kan, pernah baca kan? Tuhan tahu banyak orang miskin juga penipu. Tetapi Tuhan pun memperhatikan orang miskin karena itu timbul ayat ini. Ya, kan dijelaskan kalau engkau mau panen jangan dihabisin. Ya, kan tadi ayatnya kita bacakan. Kenapa? Sisakan itu untuk orang miskin dan pengembara. Tuhan tahu banyak orang miskin yang bukan miskin tapi malas bekerja. Kalau engkau mau makan, ya ambil sisa panen, kerja. Orang yang tidak bekerja jangan kasih makan. Tuhan setia sama firman-Nya. Nah itulah yang saya katakan, kalau kau perhatikan ayat ini, ketika iman kan datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi ketika ada firman yang diberitakan oleh mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan, tetapi tidak sebagaimana tertulis, hati ini berontak. Ada mata air di dalam sini. Ini salah. Saudara cari ayatnya. Dalam hati saya, di mana ayat? Hati-hati. Jangan tambah, jangan kurang. Orang miskin pun banyak yang pura-pura miskin. Tapi malas kerja. Memang orang miskin disiapkan, kalau kau mau, ambil di ladang. Sama seperti si Ruth kan. Menantunya si Naomi. Dia pergi ke tempat Boas. Boas kebetulan ladangnya lagi panen. Si Ruth datang minta izin, boleh nggak mungut? Boleh, silakan ambil. Artinya dia butuh, dia kerja. Bukan asal sembarangan. Dan hati-hati dengan pelayan seperti ini.
memberitakan seolah-olah benar, ya, tetapi sudah menambah sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan. Saya sedih dengar, loh kok dari mana? Ayatnya nggak ada. Saudara harus berikan 2,5% untuk orang miskin. Di mana ayatnya? Ya, jangan ketipu dengan pelayan Hamasya palsu seperti ini. Saya mengkategorikan itu palsu ya. Karena sudah berani menambah firman. Tidak ada ayatnya. Tuhan tahu terlebih zaman sekarang ini banyak orang miskin yang belagak miskin. Hanya karena malas kerja. Loh, kalau kita yang katanya orang percaya menyiapkan 2,5% untuk orang itu. Alangkah bodohnya karena salah menafsirkan firman. Loh, kita harus sungguh-sungguh berhati-hati pada zaman sekarang ini. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan dari ayat-ayat yang kita baca. Kuduslah kamu. Sebab Yahweh Elohim kita adalah Elohim yang kudus. Kudus memang kebanyakan diambil dari bahasa Arab. Yang bahasa Arab juga kudus tahu saya. Tetapi dalam bahasa Ibrani dikatakan kados. Kados arti sesungguhnya adalah dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 5 kalau saudara baca nanti. Dunia ini dikuasai oleh si jahat. Ya. Ketika manusia Hawa berhasil ditipu oleh si jahat. Ya. Kemudian Hawa juga membujuk suaminya sehingga dia terlibat di sana. Kan itu benar. Bukan Adam yang tertipu. Tetapi Hawa yang tertipu kata firman Tuhan. Ya. Nah disinilah kita melihat proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya kita juga sangat berhati-hati di dalam baca firman Tuhan. Diteliti baik-baik. Nah, ayat tadi kita lihat ya di dalam 1 Timotius pasal kedua. Ayat ke-13. Kalau saudara baca di ayat pasal kedua itu ketetapan ibadah ya. Sebab Adamlah yang pertama diciptakan kemudian Hawa. Dan Adam tidak tertipu. Melainkan istrinya yang tertipu, ia jatuh dalam pelanggaran. Tetapi istrinya membujuk Adam untuk ikut serta makan buah yang telah dipetik oleh si Hawa. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ingat ya. Hawa dan Adam itu kalau saya katakan dalam tanda kutip masih dalam keadaan kudus. Tetapi bisa ketipu sama setan. Artinya begitu liciknya si setan ini. Sehingga orang yang dapat dikatakan ya dalam tanda kutip kudus. Kenapa kok dalam tanda kutip? Ya karena banyak orang yang tidak mempelajari bahwa mereka sebenarnya telah memberontak terhadap firman. Ya. Kan itu memang tidak tertulis kan. Tetapi kita bisa menafsirkan dan saya sudah mengajarkan kepada saudara. Ya. Adam dan Hawa kan tidak melakukan perintah Tuhan. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu tidak dilakukan. Itu pemberontakan. Walaupun tidak disebut. Dan dari situ kita belajar. Pemberontakan yang tersembunyi memang Tuhan izinkan terjadi. Sampai batas waktu. Di mana si licik ini. Ya seperti yang saya tafsirkan. Membujuk Tuhan. Tuhan boleh nggak aku masuk ke Taman Eden?
untuk menguji manusia-manusia ini. Sehingga dalam kitab Yehezkiel, dia pernah ada di Taman Eden. Firman Tuhan katakan, jangan beri celah kepada setan. Tuhan memberikan kesempatan kepada setan untuk masuk ke Taman Eden karena pemberontakan Hawa dan Adam yang memang tidak ditulis. Nggak ditulis kan, ayatnya nggak ada. Tetapi ingat, sekian lama mereka tidak mau punya anak. Pemberontakan yang tersembunyi. Karena itu Tuhan izinkan setan masuk. Setan diizinkan masuk untuk mencobai mereka. Itulah liciknya si setan itu. Ya. Tidak terlihat tapi dia tahu Tuhan memerintahkan beranak cuculah dan bertambah banyak. Loh, si licik ini kan, kalau aku menggauli Adam nggak ada gunanya. Karena Adam itu diciptakan bukan untuk melahirkan anak. Hawalah dia dekati. Nah, kita sudah belajar minggu lalu kan. Toh kalau dia masuk ke Adam, dia mental. Karena firman itu ada di Adam. Dan disitulah kita melihat mulai sejak manusia kalah. Karena tertipu. Maka segala kuasa yang telah Tuhan berikan kepada manusia ketika mereka diciptakannya, beranak cucu, kuasai bumi, semua dikuasai. Tetapi karena takluk, karena bujukan si jahat, semua kuasa yang diambil oleh si setan. Karena itu sejak itulah binatang yang tadinya jinak menjadi buas. Ya. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan ciptaannya yang diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Ya. Walaupun manusia dikuasai oleh si jahat, Tuhan punya kuasa untuk membebaskan manusia dengan caranya. Ya. Dan kita melihat setelah Tuhan izinkan waktu-waktu yang kita sudah pelajari sampai kepada pemusnahan bumi melalui air bah. Ya. Mulai Tuhan memilah-milah. Walaupun kita sudah baca, kita sudah pelajari. Ya. Dari keturunan mulai dari Adam sampai kepada Nuh, ya, sampai kepada Yeshua, itu adalah garis keturunan. Kalau kita tarik, bapaknya adalah Elohim. Kita sudah belajar dalam kitab Lukas pasal 3. Ya, anak Elohim. Set, anak Adam, anak Elohim. Kalau kita balik, Bapak Yahweh melahirkan Adam. Adam melahirkan Set dan seterusnya. Ada garis keturunan yang jelas. Garis keturunan anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan percampuran, perkawinan manusia sampai batas yang Tuhan sudah tetapkan. Ya, pada zaman Nuh sekitar 1000 tahun setelah zaman Adam, manusia semakin bobrok, semakin rusak, sehingga dia punya rencana memusnahkan semuanya. Tetapi satu keturunan yang berasal dari Elohim, yaitu Nuh, mendapat kasih kemurahan Tuhan. Ya, karena satu orang benar. Tidak dikatakan istrinya orang benar ya. Perhatikan baik-baik itu. Tidak dikatakan Sem, Yafet dan anak-anaknya benar. Nggak ada ayatnya.
Dari situlah apa yang dikatakan oleh siapa Paulus kan. Engkau selamat dan seisi rumahmu juga selamat. Ketika orang yang di penjara itu kan, yang ketika si Paulus sama si siapa itu, temannya disiksa, terus mereka menyanyi-nyanyi di penjara, penjara terbuka semua. Orang yang di penjara ini mau bunuh diri, Paulus bilang, jangan. Kemudian orang yang ini bertobat kepala penjara. Paulus berkata, satu orang engkau selamat, seisi rumah tanggamu pun selamat. Bukan di situ aslinya. Aslinya pada zaman Nuh. Karena Nuh orang benar, seisi rumah tangga diselamatkan. Ada tertulis, ya, kalau seorang istri yang tidak beriman punya suami yang beriman, atau sebaliknya, ya, mereka dikuduskan karena orang yang beriman. Nanti saudara baca dalam kitab 1 Korintus, ya, supaya anak-anaknya bukan anak-anak cemar. Tuhan begitu mengasihi manusia. Rumah tangga itu Tuhan yang bentuk. Karena itu Tuhan yang proteksi dia. Karena itu kita belajar, ya. Karena memang ya sekian ribu tahun, hampir 6.000 tahun. Ya. Manusia sudah campur aduk antara benih Bapa Yahweh, benih Elohim dan benih si setan. Sudah sulit membedakannya. Kita tidak bisa membedakan. Tetapi Dia yang memiliki segala sesuatu, pencipta langit, bumi, lautan dan segala isinya. Dia bisa membedakannya. Dengan cara apa? Dengan firman-Nya. Ya. Firman diberitakan dan Dia sudah berbicara. Jangan kau tambah, jangan kau kurangi. Tetapi kenyataan membuktikan sama-sama ibadah kepada Dia. Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Mulai kelihatan. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Tuhan setia sama firman-Nya. Tuhan bukan setia sama orang. Karena itu kita diajar untuk jangan tambah, jangan kurangi firman. Ya. Jangan tambah, karena itu kita belajar. Kalau Tuhan bilang kudus, artinya pisahkan dirimu. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal ke-6. Ayat ke-17. Oleh sebab itu keluarlah kamu dari tengah-tengah mereka dan hendaklah kamu terpisah. Yahweh berfirman, dan janganlah menjamah yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ya. Keluar artinya tindakan itu dari kita. Kita akan dalam 1 Yohanes pasal 5, dunia ini kan dikuasai oleh si jahat. Ya. Ketika kita dengar firman, ya, firman itu kan diberitakan kepada semua orang. Tetapi tidak semua orang bisa mengerti. Karena ya seperti yang kita sering kali pelajari. Ya. Ada orang yang memang berasal dari si jahat dan saya tafsirkan. Dia memiliki hati yang seperti jalanan. Dengar-dengar tapi nggak ngerti. Melihat tapi tidak menanggapi akan firman Tuhan. Sedangkan firman itu yang menyelamatkan. Tetapi orang pilihan pun, ya berbagai macam hati yang kita
Sudah pelajari kan? Hati yang semak berduri, hati yang berbatu, hati yang subur. Hati yang subur pun masih dibagi lagi. Yang 30, 60. Dan yang bisa menghasilkan 100. Dan Tuhan senantiasa diingatkan, dia mau yang 100%. Kita semua sekarang ini sedang diproses. Ketika kita oleh kemurahan Tuhan dengar firman, maka timbullah iman, kata Roma 10 ayat 17. Ketika iman itu timbul, kita bertindak. Iman tanpa perbuatan mati, kata firman. Kita bertindak melakukan apa sih yang harus saya lakukan. Sehingga ya karena daya tarik firman, kita sudah belajar kan dari tabernakel ini kan. Pintu gerbang itu warna-warni, ya macam-macam. Ada 4 warna yang kita sudah sama pelajari. Ya, supaya menarik semua orang dari ketiga keturunan Nuh, dari Sem, Yafet dan Ham. Karena itu pintu gerbangnya ada 3. Ketika sudah ditarik masuk, nah mulai dengar, kau harus bertobat. Apa itu bertobat? Ya minta ampun. Minta ampun keluar dari mulut bibirmu. Ampuni aku Tuhan. Bukan gembalanya yang bilang ampuni kami Tuhan. Kau harus keluar dari mulutmu. Nah, banyak orang kan ya tidak dibimbing supaya mulut ini mengeluarkan pernyataan Tuhan ampuni saya. Bukan dibimbing oleh gembalanya. Pengakuan kan 1 Yohanes 1 ayat 9. Mengaku dengan mulut. Mulut siapa ya? Mulut pribadi, jangan mulut gembala. Dan banyak sekarang gembalanya yang ngomong ampuni kami Tuhan. Yang dilayani nggak pernah minta ampun. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Nah, itu yang harus kita sangat hati-hati. Ya. Kalau saudara melayani, ya kalau kita berdoa gitu kan. Kalau mereka mau menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, yaitu Bapa Yahweh dalam Yeshua Mashiach, harus keluar dari mulut bibir orang itu karena ada tertulis. Mengaku dengan mulut, bukan mulut yang melayani, mulut yang dilayani. Bisa tanggap? Ya, bahwa saya melayani, saya harus mengajar yang saya layani. Keluar dari mulut bibirmu, Tuhan ampuni saya. Karena itu setiap saya melayani saudara kan, saya beri kesempatan berdoa, minta ampun. Saya nggak perlu dengar. Itu kan saya ajarkan. Karena kalau saya dengar, loh ini masih ada dagingnya, bisa aja. Waduh, saya dengar, waduh ternyata dia begini. Cerita ke sana kemari. Saya juga nggak mau berdosa. Minta ampun dalam hatimu, biar Bapa Yahweh yang dengar. Karena itu menggenapkan 1 Yohanes 1 ayat 9. Akui dosamu. Setelah diakui, ada tertulis dia bersihkan. Setelah bersih hati ini, genaplah yang dikatakan Yohanes 1 kitab Wahyu pasal ketiga. Yesus berdiri di muka pintu dan mengetuk. Setiap orang yang mendengar dan membuka pintu, dia masuk. Dia hanya masuk kalau ini sudah bersih. Tetangga, sudah mengaku dosa, bersih kan? Kita undang Tuhan, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Dan banyak hal itu tidak dilakukan oleh mereka yang menamakan diri orang percaya. Ya. Ya jangan heran kalau gitu, habis setelah itu ya. Karena nggak ngerti kan. Ya. Kalau dia Yesua dalam hati, jadilah itu mata air yang terus menerus memancar dengan derasnya. Sehingga ketika ada pengajaran yang sesat seperti yang tadi saya katakan, nggak bisa terima. Nggak bisa terima. Mental. Tuhan mau hati kita terjaga dengan sempurna.
Ya. Nah, saya pernah saksikan kan ada seorang pelayan penginjil kelas dunia, boleh katakan kelas dunia lah. Wah, di televisi, udah lama sih. Ngomong dia, Roh Kudus itu bisa ngomong apa yang dia mau. Loh, langsung salah ini. Yesus berkata Roh Kudus itu hanya berbicara apa yang dia dengar daripadaku. Kenapa? Karena Bapa, Anak, dan Roh itu satu. Nggak bisa main seenaknya. Nggak lama saya dengar. Rumah tangganya berantakan. Karena itu hati-hati. Jangan kau tambah dan jangan kau kurangi. Karena itu kita juga belajar mengertilah firman Tuhan dengan benar. Kalau dia katakan kudus, pisahkan dirimu. Artinya dari kita harus ada tindakan. Dunia dikuasai oleh si jahat. Tetapi dengan pertolongan Tuhan kita berseru, Tuhan tolonglah aku. Mampukan aku bertindak melangkah keluar dari cengkeraman si jahat. Ketika kita berseru, Tuhan mendengar. Maka dia akan berikan jalan keluar. Dia akan membimbing saudara dan saya untuk iman kita bertumbuh sesuai kehendak. Ya, kan banyak orang ya menerima sebagai penyembah-penyembah Yahweh. Tapi ya kita juga bisa lihat kan ini orang dipimpin Roh Kudus apa enggak. Ya, itu kita harus sangat hati-hati ya. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita mengerti firman Tuhan dengan benar. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita bisa mempraktekkan firman itu dengan benar. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita bisa mengingat firman itu dengan benar. Tidak bisa. Roh Kudus itu roh penolong, roh penghibur, roh yang membimbing saudara dan saya. Dan Roh Kudus itu hanya diberikan kepada orang yang dikatakan oleh firman Tuhan, karena engkau anak, maka aku berikan Roh Kudus. Karena kita anak, dia beri kita kemampuan melangkahkan kaki keluar dari penguasaan si jahat ini. Sehingga kita bertindak melangkah di dalam jalan yang sudah ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Di dalam Adonai Yeshua Mashiach menuju kepada keselamatan yang kekal. Hidup bersama dengan dia. Ya, tetapi kenyataan kan membuktikan banyak hal yang berbeda. Tadi kita baca banyak firman Tuhan. Hormati orang tuamu. Ya. Ya banyak orang yang tidak melakukan hal itu. Nanti kalau orang tuanya udah mati baru nangis-nangis. Kan banyak kejadian seperti itu kan. Waduh, ketika udah jadi mayat, nangis-nangis minta ampun. Ya percuma, nggak ada gunanya. Karena itu kita ya saya sih udah yatim piatu. Ya dulu kita berusaha untuk melakukan apa yang terbaik lah yang bisa kita lakukan. Engkau yang masih punya orang tua, kasih mereka, bimbing mereka mengenal kebenaran yang benar. Semampu kita dengan pertolongan Roh Kudus. Ya. Dan jangan paksa. Mereka terima ya puji Bapak ya, yang enggak terima ya bagaimana? Ya. Karena tidak semua orang itu berasal dari Bapak Yahweh. Benihnya ya, oh tapi dia bapak saya, ibu saya. Loh, contohnya kan ada. Aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau, satu bapak, satu ibu. Cara Tuhan untuk memisahkan, tetapi ya kita juga jangan menghakimi. Ya,
Ya berdoa aja, mungkin orang tua kita, kakak kita, adik kita masih keras ya berdoa ya Tuhan. Karena itu berkali-kali saya mengingatkan kepada kita semua di sini. Doakan mereka yang masih punya ikatan darah dengan kita. Doakan mereka yang masih punya ikatan karena perkawinan. Ya kita kan kawin, punya istri atau punya suami. Mereka kan punya, doain. Agar dengan cara Tuhan mereka bertobat, menerima mengakui Yahweh di dalam Adonai Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena hanya dengan nama itu, sebagaimana tertulis dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, yang menjamin keselamatan. Kita membawa diri kita terlebih dahulu, agar kita benar-benar didapati kudus, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Dengan kita memisahkan diri dari segala pengaruh dunia. Kita sudah belajar ketika Nuh mau melakukan kehendak Tuhan. Ya kita tafsirkan dia diejek oleh orang-orang sekelilingnya. Ketika dia membangun bahtera, kita bisa tafsirkan dia diejek. Padahal bahtera itu untuk keselamatan. Kita pun sedang membangun iman kita sehingga mencapai level supaya kita diselamatkan. Dengan segala resikonya. Ketika kita memberitakan, memperkatakan nama yang kudus dan benar, mereka menolak, nggak jadi masalah. Ya. Tapi kita menjadi alat Tuhan untuk berani menyatakan. Kalau bukan di dalam nama Bapa Yahweh dalam Yeshua Masiah, engkau tidak akan selamat. Ya, nah kita juga harus mengerti sungguh-sungguh. Karena banyak orang juga yang salah mengerti. Ya, beberapa waktu yang lalu kan kita pernah berbicara tentang baptisan. Baptisan itu banyak orang yang juga salah ngerti. Salah ngerti dalam arti kata, Yeshua berkata dalam kitab Matius 28, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu dikatakan setelah dia bangkit, terus bertemu dengan para murid di Danau Galilea. Tapi Kisah Rasul menyatakan setelah itu 40 hari. Ya. Dia mengajar para murid secara intensif. Ya. Setelah itu Petrus dan Yohanes. Ketika mereka baptis orang-orang di Bait Suci. Dia baptis dalam nama Yeshua Masiah. Loh, kok begitu? Kan harusnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena mereka tahu siapa nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu Yeshua HaMasiah. Jangan kau tambah. Karena ada orang karena tidak mengerti atau kurang mengerti, sudah ditambah. Tuhan setia kepada firman-Nya. Dan saya mengucap syukur, ini kan semua proses. Karena banyak orang juga yang sulit menerimanya. Ya, tetapi Tuhan setia sama firman-Nya. Kalau dia bilang jangan kau tambahi, engkau berani tambahi, engkau sudah melanggar firman. Karena itu kita belajar. Karena kita harus memisahkan diri dari cengkeraman si jahat ini. Ya, walaupun kita sudah bertobat. Tetapi si jahat ini ada tertulis. Masih ada hamasia-hamasia palsu. Ya, yang sayangnya dipercaya banyak orang. Karena mereka kelihatannya memakai nama yang benar. Tetapi sudah melenceng. Pengetahuan palsu diberitakan. Terus menerus. Dan pengetahuan palsu itu dianggap sebagai kebenaran.
Tetapi banyak orang tidak menyadari, dia ngikut terus. Kenapa? Karena engkau tidak di dalam hatimu. Firman itu tidak meluap-luap bagaikan mata air. Sehingga apa yang diajarkan ya masuk aja. Tanpa meneliti ini benar apa salah sih? Seperti yang saya katakan tadi kan. Saudara harus siapkan 2,5%. Ayatnya cari sendiri. Dalam hati saya di mana ayatnya? Setahu saya dalam kitab suci orang lain ada. Tetapi jemaat yang dipimpin, wah bingung dia nyari. Tuhan tahu banyak orang miskin pada zaman ini atau yang menamakan diri miskin dalam tanda kutip, sesungguhnya orang kaya. Tetapi malas kerja. Karena itu Tuhan perintahkan kalau engkau panen, jangan semua dihabisin. Sisakan untuk orang miskin. Loh kalau orang miskin, biar mereka kerja untuk mendapatkan makanan. Karena Tuhan setia sama firman-Nya, orang tidak bekerja, jangan kasih makan. Supaya orang miskin dapat makan, ya panenlah seperti si Ruth kan di istrinya si Boas itu. Sebelum kawin. Dia cari bulir-bulir gandum yang bisa dia pungut. Nah kita harus peka belajar mengerti firman Tuhan. Sehingga iman kita bertumbuh dengan sangat luar biasa. Ya. Tetapi ya saya waktu baca ayat-ayat firman ini, ya saya juga ya merasa loh ini ada sesuatu yang memang ya ini firman, tapi ya kita harus coba praktekkan. Tapi mungkin banyak orang juga yang kita bacalah ayat ke-23 dari Imamat 18 ini. Imamat 19 ayat 23. Perhatikan ya. Perhatikan kalau kita perhatikan ayat ini ya nanti meditasi di rumah. Ketika kamu tiba di negeri itu, kamu telah menanam semua jenis tumbuhan sebagai makanan. Ya. Maka kamu harus menganggap hasil dari orang yang tak bersunat sebagai yang terlarang. Selama 3 tahun bagimu, hasil dari yang tidak bersunat tidak boleh dimakan. Artinya udah mulai berbuah, jangan dimakan. Ini perintah loh. Dan pada tahun keempat, seluruh buahnya harus menjadi kudus. Puji-pujian bagi Yahweh. Pada tahun yang kelima, boleh dimakan. Dalam prakteknya tanaman saya tanam, berkembang, langsung dimakan. Loh itu kan karena kita memang nggak ngerti. Saya tangkap. Loh ini firman loh, kita belajar. Ya memang berbuah, tahun pertama banyak kan. Tuhan bilang itu belum kudus. Ya kita belajarlah untuk bisa mempraktekannya. Ya berdoa sama Tuhan, Tuhan gimana nih pohon jatuh di bawah-bawah, kan bawah-bawah jatuh di bawah jadi. Gimana Tuhan? Ya, kan bisa buat orang miskin. Loh sekarang zaman sekarang kau undang orang masuk ke pekarangan ya repot. Bisa nggak? Ya karena itu ya berdoa. Loh saya harus berani beritanya karena ini tertulis ya bagaimana Tuhan ketika engkau menanam pohon terus buahnya mulai bertumbuh, ada tertulis. Ya tanya Tuhan. Ya. Bagi Tuhan senantiasa ada jalan keluar. Ya kalau saudara baca seterusnya ayat-ayat firman Tuhan. Ada hal-hal yang juga, ya karena di sini kan jangan percaya, jangan minta nasihat kepada pemanggil arwah dan segala macam. Ada satu hal yang pernah menarik perhatian beberapa tahun yang lalu. Ketika ada seorang, boleh dikatakan peramal. Kalau saya nggak salah peramalnya udah mati, perempuan. Dia meramalkan, nanti pesawat ini jatuh. Nggak tahu saya pernah kira berapa tahun yang lalu lah. Ya. Pesawat ini jatuh, mati.
Yang menarik apa? Karena ada pelayan Tuhan menyatakan, ya agak lucu juga. Ya, ketika ditanya, Pak, bagaimana itu peramal bisa tahu pesawatnya jatuh? Tanggapannya lucu. Ada malaikat yang hadir waktu rapat Tuhan, dia membocorkan sama si peramal. Dalam hati saya, waduh, bagaimana ya? Loh itu kenyataan, saya dengar karena itu saya, loh ini kok begini? Hati-hati ya. Masa ada rapat Tuhan dengan malaikatnya, ya, ada satu yang membelot ngasih tahu sama peramal, nanti pesawatnya jatuh. Kelihatan benar, tapi bahaya sekali. Kita baca di dalam kitab Ulangan, pasal ke berapa itu? Pasal ke-13. Kita baca ayat 1. Apabila seorang nabi atau seorang pemimpi bangkit di antaramu, dan dia memberimu suatu tanda atau mujizat yang ia ramalkan kepadamu itu terjadi dengan mengatakan, mari kita mengikuti lendan yang tidak engkau kenal, dan mari kita beribadah, janganlah mendengarkan perkataan nabi itu atau pemimpi itu apa? Sebab Yahweh Elohim sedang mengujimu untuk mengetahui apakah kamu mengasihi Yahweh Elohimmu dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kalau peramal ini meramalkan sesuatu dan kebetulan terjadi, jangan sampai punya pikiran seperti pelayan Tuhan yang ngomong itu. Tuhan sedang menguji. Dan kita percaya, kita sudah belajar Mazmur 139. Segala sesuatu sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah menentukan. Ini begini, ini begini. Yang ini hidup sampai sekian. Yang ini matinya dengan cara begini, cara begini, cara begini. Saya mendengar khotbah pelayan ini sedih saya. Ya, seolah-olah lagi meeting sama malaikat, malaikatnya ada yang membelot. Emangnya Tuhan nggak tahu? Itulah kalau tidak dipimpin Roh Kudus ya kayak begitu. Tetapi kita sebagai orang yang harus mengerti, kalau itu tidak sesuai firman Tuhan, air yang meluap dari dalam hati kita tidak akan bisa menerima hal itu. Artinya saudara dan saya pun harus sangat-sangat berhati-hati. Begitu banyak hamasya-hamasya palsu yang memang bermunculan dan itu kenyataan. Mereka memberitakan berita-berita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi seringkali tidak disadari karena itu setan itu licik. Hamasya-hamasya palsu ini kan agen-agennya setan. Sehingga banyak orang ya nggak sadar, waduh hebat nih, gembala ini hebat. Oh ternyata ada malaikat yang membelot. Kecil amat Tuhan nih kau anggap. Seolah-olah Tuhan tidak tahu. Enak aja malaikat ngasih tahu si setan, si peramal. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Dan firman Tuhan membuktikan, hati-hati, Tuhan sedang menguji. Berarti orang ini percaya dengan peramal. Iya kan? Dia percaya dengan mulut peramal. Kan Tuhan bilang Tuhan sedang menguji. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau saudara baca di Imamat 19 ini banyak sekali aturan-aturan. Macam-macam aturan. Dari 10 perintah, ini bagian daripada apa yang dibeberkan oleh Tuhan kepada Moses. Kita sangat mengucap syukur. Tuhan memberikan kepada kita rambu-rambu
untuk bisa mengerti apa sih maksud. Apa yang diberitakan tadi hanyalah bagian-bagian. Ya, supaya kita mengerti dan saudara pelajari semua itu di rumah. Karena itu berguna buat kita supaya kita tidak akan pernah bisa tertipu dengan akal licik si setan. Dan engkau tidak akan pernah tertipu apabila Hamasya palsu menyatakan ada malaikat yang membelot yang kasih tahu berita ini kepada si peramal. Itu pembodohan yang luar biasa. Tetapi ya anak Tuhan, amin, amin, amin. Memangnya Tuhan itu nggak tahu semua. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti ada tertulis. Segala sesuatu sejak sebelum dunia dijadikan. Itu tertulis dalam kitab Torahnya Tuhan. Hanya memang tersembunyi. Tetapi jangan kau mengartikan, menafsirkan firman dengan cara yang salah. Ada tertulis. Kita menafsirkan firman harus berdasarkan hikmat dari Tuhan. Dan itu tidak boleh melenceng dari firman yang ada. Karena itu dari tempat ini senantiasa saya himbau kepada saudara. Bacalah firman. Karena firman itu yang menyelamatkan kita. Ya, beberapa waktu yang lalu kan ada saudara kita yang meninggal. Wah, kita datanglah. Apa yang kita lihat? Di kepalanya ada kitab suci. Dalam hati saya kapan dia baca? Loh, itu kenyataan. Waktu dia hidup aja belum tentu dia baca. Betul nggak? Ya, saya nggak tahu, kan banyak ya, sering kali orang namanya orang percaya taruh kitab suci di kepalanya. Waktu dia hidup aja dia nggak baca. Apalagi sudah mati. Gak ada gunanya. Tetapi itu kenyataan. Waktu saya lihat, aduh, sedih dan juga geli. Geli dalam hati saya. Ya saya tahu orang ini sih memang ya rajin ibadah, rajin melayani. Tapi yang naruh di situ, ngapain ditaruh di situ? Berarti imannya gimana ini? Asal jangan terpengaruh dengan banyak di media sosial kan. Orang mati ditaruh video di dalamnya. Oh, ternyata di dalam dia udah lama udah jadi mayat. Kok dipercaya dengan teknologi sekarang? Ya bisa aja. Ya karena itu orang yang gak beriman ya. Karena orang yang sudah meninggal langsung dia rohnya kembali kepada Bapa. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Karena banyak-banyak kan. Oh, orang mati. Kasih lihat di video-video kan. Wah, rohnya bangkit. Rohnya bangkit. Terus jalan nyari pintu. Loh, udah roh nggak pakai cari pintu. Loh, ya logikanya itu kan nggak benar. Kalau dia roh, temboknya dia tembus. Ini mau keluar nyari pintu. Ya udah nggak benar. Saya harus katakan ini supaya jangan saudara tertipu. Dengan begitu canggihnya teknologi. Sehingga, waduh, rohnya sekalian. Kan saya pernah lihat lah di media-media. Orang yang udah mati, wah kelihatan ada bayangan roh. Mau keluar dia cari pintu. Bagaimana ini? Udah roh kok cari pintu. Ya. Kita harus percaya ketika, kenapa dia mati? Karena rohnya sudah kembali kepada Bapa Yahweh. Pemilik kehidupan itu sendiri. Karena itu jangan sia-siakan. Selama kita masih hidup, berarti roh Bapa Yahweh ada di dalam kita. Pergunakanlah itu untuk kemuliaan namanya. Sehingga ketika kita waktu Tuhan sudah genap kita kembali kepada Dia. Jiwa kita pun kembali kepada Dia. Tubuh kita memang kembali kepada debu dan tanah. Tetapi roh dan jiwa kita bersama dengan Dia, sama seperti si Lazarus orang miskin itu. Kata kitab Lukas 16. Dia ada di pangkuan Bapa Abraham. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh ya. Hati-hati dalam menjalani hidup ini. Hati-hati karena Yesus sudah bilang. Banyak hamasya palsu dimunculkan.
Apa yang saya katakan tadi, yang banyak pelayan Tuhan yang itu penyembah Yahweh. Ya karena kebetulan saya bilang, aduh ini gimana sih? Ya memang menyembah Yahweh dalam Yeshua Mashiach. Tetapi kok memberitakannya tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Kata firman Tuhan, jangan kau tambahi. Jangan kau kurangi. Dan saudara sebagai jemaat pun, jangan hanya, oh amin, amin, amin. Apa yang kau aminkan kalau itu tidak sesuai firman, kau aminkan artinya jadi dalam hidupmu. Sehingga kebohongan, kepalsuan, engkau aminkan, itulah yang kau terima. Tetapi kalau itu tidak sesuai firman, tolak dalam nama Yeshua Mashiach. Karena iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi kalau firman itu merupakan pengetahuan palsu, hati-hati pertumbuhan iman. Saya sebagai pelayan Tuhan hanya kita ikuti apa yang tertulis saja. Ya, bagaimana Tuhan menyingkapkannya itulah cara Tuhan. Yang Tuhan sampaikan bagi kita karena Dia mau kita bertumbuh sesuai kehendaknya. Karena itu semakin tekun, semakin bersungguh-sungguh. Semakin kita melihat juga orang yang mau sungguh-sungguh melakukan apa yang tertulis. Atau sungguh-sungguh mengatakan apa yang tersirat. Hati ya, kan ada orang, ada tertulis, ada tersirat. Yang tersirat itu ada di kepala orang yang mengatakannya. Yang bisa membuat orang tersesat. Tapi kalau orang tidak hati-hati, ya, membawa dirinya kepada kesesatan. Sehingga hidupnya tidak akan semakin bertumbuh dalam kebenaran. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, mari semakin lebih sungguh, semakin lebih teliti, gali firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Terus berkomunikasi dengan Dia. Tuhan, aku mau hidup kudus. Tolong, bukan saja aku membacanya, tetapi mengerti dan mempraktekkan dengan benar. Karena dengan mempraktekkan itu, firman itulah yang menguduskan kita. Haleluya, amin. Kita bangkit berdiri.